parenting yang Islami agak bermasalah ya ketika pandemi ini. Ya sebelum pandemi saya sudah bermasalah, di mana masalah utama umat Muslim adalah kalau menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas adalah the loss of adab, hilangnya adab. Kita lihat bagaimana anak-anak tidak menghargai guru, dan itu pun dibela oleh orang tuanya. Ketika anak dihukum oleh guru, orang tua malah melaporkan ke polisi. Padahal dulu Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dihukum atau dipukul oleh gurunya, orang tua Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad, malah mempersilahkan, malah memuji Syekh Samsudin gitu ya, yang memukul Muhammad Al-Fatih untuk mendisiplinkannya gitu ya. Jadi fungsi tarbiyah itu, salah satu arti tarbiyah adalah melatih dan menegakkan hukum gitu ya, mengajarkan hukum dan mendisiplinkan soal hukum gitu ya, memberi hukuman, itu salah satunya ya. Nah tapi ya seperti itu ya, the loss of adab. Banyak anak yang hafal Quran tapi ternyata tidak bersemangat untuk sholat gitu ya, atau misalnya di pesantren dia udah hafal Quran ya, tapi ketika di rumah hanya merepotkan orang tuanya, ibunya kerepotan masak, tidak ada membantu sama sekali gitu. Kalau dulu Nabi Muhammad sangat romantis terhadap istrinya ya. Bagaimana ketika bepergian dengan Sofia, Sofia kesulitan naik onta, Nabi Muhammad mempersilahkan menginjak pahanya untuk istrinya itu Sofia menaiki untanya. Jadi ya kalau kita lihat drakor kan cowok Korea kalau ceweknya masuk mobil dibukain pintunya lalu dihalangi supaya nggak kejedot gitu. Ya Nabi Muhammad itu begitu, ketika istrinya mau naik onta dipersilakan menginjak pahanya gitu ya. Romantis kalau orang bilang cowok Korea romantis, Nabi Muhammad begitu gitu. Dan ya, mendidik sahabat seperti itu kebanyakan. Dan sahabat-sahabat perawi hadis, ini hasil didikan Rasulullah bersama para sahabat ya. Sahabat ahli hadis itu 6 diantaranya, yang paling dominan diantaranya 6 atau 7 ya, 7 itu sahabat Nabi yang masih anak-anak. Bahkan Abdullah bin Abbas ketika Nabi Muhammad meninggal masih berumur 13 tahun gitu ya. Jadi perawi hadis utama itu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gitu. Abdullah bin Zubair, Aisyah, itu semua masih anak-anak, sahabat masih anak-anak ketika Rasulullah meninggal masih remaja gitu ya. Hasil didikan kolektif gitu ya. Dan seperti Abdullah bin Zubair itu adalah cucu muhajirin pertama gitu ya. Itu digendong-gendong oleh Abu Bakar, dididik oleh kakeknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dipamerkan, diajak main gitu ya. Gitu. Jadi nah ini orang tua di Indonesia jarang mengajak main, atau kalaupun mengajak main tidak sambil mendidik. Kalau Nabi Muhammad kesempatan membonceng di untanya Abdullah ibnu Abbas itu langsung sambil diajak ngobrol gitu ya. Nah, pendidikan kelaki-lakian juga kurang di Indonesia ya. Pendidikan kelaki-lakian itu terhadap anak laki-laki ada di dalam surat As-Saff ayat 102 ketika Nabi Ibrahim mendidik Ismail. Meminta pendapat Ismail. Ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Gitu ya. Jadi dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan. Gitulah mendidik anak laki-laki untuk mengambil keputusan. Di Indonesia sekarang anak sampai kuliah saja itu masih bingung mengambil SKS, masih ikut-ikutan, belum menentukan sendiri gitu. Padahal usia balik itu kan umur 12 tahun.
Orang Indonesia suka anti Wahabi, Wahabi. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab 12 tahun sudah dewasa, sudah menikah, sudah mempunyai mencari nafkah sendiri gitu ya. Sudah menikah. 12 tahun sudah dewasa, akil balik gitu ya. Bukan cuma balik tapi juga akil balik gitu. Sudah bekerja, sudah menikah. Begitu, begitulah pendidikan muslim harusnya ya terhadap anak-anak Islam. Begitu. Jadi hal ini yang kadang dilupakan, bahkan banyak sekali dilupakan. Apalagi pandemi gini, banyak anak nggak keurus. Sekolahnya online, belajar nggak diawasi. Banyak yang sudah kelas 2 SD belum bisa membaca huruf Latin nggak bisa, baca Al-Quran nggak bisa. Di rumahnya dicuekin karena orang tuanya dua-duanya bekerja atau orang tuanya bercerai, nggak keurus. Atau ya nggak diajarin, diperhatikan pendidikannya oleh orang tuanya gitu ya. Sibuk ngerumpi gitu ya. Ngegosip, ngerumpi, bukannya mendidik anak gitu ya. Dan ayahnya hilang entah kemana gitu. Hilang, tidak merasa wajib mendidik anak, menyerahkan ke istrinya, ke ibu gitu ya. Padahal kunci pendidikan anak itu ayah gitu ya. Ibunya udah mendidik, makan dengan tangan kanan sambil duduk. Sekali aja seumur hidup melihat ayah makan berdiri, anak akan meniru. Rusak langsung pendidikan oleh ibu itu ya. Anak itu sangat mengagumi ayah gitu. Ada yang niru-niru pakai jas ayahnya gitu ya. Anak laki-laki, anak perempuan juga. Kadang-kadang mancing-mancing pujian dari ayahnya. Kalau ayahnya cuek, nggak memuji anak perempuannya, apalagi yang sudah remaja, maka dia akan mencari di luar. Makanya dengan mudah kenal di Facebook karena dipuji-puji, karena di rumah oleh ayahnya nggak dipuji. Puji-puji akhirnya dinodai gitu ya. Hal-hal yang kosong gitu ya. Baik, untuk sementara segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.